Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang tentang suatu bacaan yang nanti cukup singkat ya. Semoga bisa menjadi amalan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya, dengan doa yang pendek. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat dan memperoleh rezeki pemahamannya. Allahumma amin. Semoga para pemirsa semua sehat, semua aman, selamat, bahagia beserta keluarga, semua hajat dikabulkan oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailimi dari Sayyidina Ali. Beliau mendengar Rasulullah bersabda. Artinya yang saya bacakan, aku mendengar Jibril berkata, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang mengucap kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kefakiran, penghiburnya dari sepinya surga, penyebab datangnya kekayaan, dan pengetuk pintu surga. Itu pemirsa, ada suatu hadis dan kalimat itu sudah familiar bagi para muslimin, banyak yang hafal, sampai pendek juga mudah dihafalkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada juga yang lalu melanjutkan kalimat itu dengan kalimat Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Berdasarkan hadis tadi, setiap hari kita jika bisa membaca 100 kali. Membacanya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Ya hadisnya begitu, membacanya 100 kali setiap hari. Nah, kalau lebih bagaimana? Ya tidak apa-apa ya menurut saya ya. Jadi
Tapi kalau bisa ya 100 kali, karena dalam hadis ya 100 kali untuk diamalkan. Kalau kurang bagaimana? Ya tidak apa-apa. Mau membaca sudah baik. Ya. Tentu yang lebih baik ya 100 kali. Nah, akan akan diberi sesuatu, ya, akan menjadi pelindungnya dari kefakiran. Jadi ini kalau membaca setiap hari 100 kali itu maksudnya pelindungnya dari kefakiran bagaimana? Ya orang yang membacanya ya tidak akan fakir begitu. Ya. Penghibur dari sepinya kubur. Jadi di kubur itu sendiri dan juga eh, ada pahala ya di kubur, ada siksa juga di kubur. Nah, mudah-mudahan dilepaskan dari siksa kubur karena terbiasa membaca kalimat tadi 100 kali. Ya. Kemudian penyebab datang kekayaan. Jadi artinya itu tidak fakir. Tidak fakir itu kan belum tentu kaya. Tapi ini penyebab datangnya kekayaan. Kekayaan berarti luas mananya. Orang mengartikan kaya, kaya harta. Ya jelas di situ ada ya kaya, kaya harta. Ya, kekayaan juga punya uang lah gitu ya. Jadi ada kekayaan, mungkin punya kebun, punya rumah, nah itu adalah kekayaan. Tapi juga kaya itu hatinya kaya, misalnya punya ilmu yang banyak, itu juga kaya. Dan kekayaan yang lain. Ya. Dan juga pengetuk pintu surga. Ya, jadi kalau membaca itu sama halnya seseorang itu nanti masuk surga. Allah Maha Pemurah. Kalau pintu surganya diketuk dengan kalimat itu, maka eh, Allah mengabulkan ya nanti masuk surga. Begitu ya. Tentu tentu saja itu jangan diartikan letterlek, lalu surganya ada pintunya, lalu masuk. Pintunya seperti dibayangkan pintu rumah kita ya, jangan begitu ya. Jadi itu ada ah, ibarat ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita artikan bukan harfiah, harfiah, tetapi maknawiahnya ya. Dan pintu artinya sebagai jalan masuk lah kita ke surga, misalnya seperti itu. Ya, kalimatnya pendek, ya. Kali lagi, mari kita hafalkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik. Syukur kan sudah hafal semua. Bagi yang baru mengenal, seperti adik-adik ya, yang masih kecil, menjelang dewasa, baru mengenal, apalagi di daerah-daerah pedalaman, ya, daerah-daerah kota pun yang jarang bertemu dengan ustadz misalnya, gitu ya, atau kiai. Nah, hafalkanlah. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Kalau kita bernalar, bernalar itu kita mencoba untuk berpikir. Ya. Kalimat itu dibaca 100 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, mas-mas, adik-adik, tahukah kalimat itu ya tertulis di pintu Ka'bah? Kalimat itu tertulis di pintu Ka'bah. Ada tulisan La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ya, di antara tulisan-tulisan yang lain, ya, di antara tulisan-tulisan yang lain ada tulisan La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Begitu pentingnya kalimat itu sehingga
tulis di pintu Ka'bah. Ya karena itu semoga yang mengamalkannya, yang ingin ke Mekah terkabul hajatnya. Allahumma amin. Dan nanti di Mekah juga baca ya di depan pintu Ka'bah baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Ya, mau dilanjutkan juga tidak apa-apa ya. Boleh. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, begitu. Semoga menjadi pengetahuan bagi yang belum paham bahwa kalimat itu tertulis di pintu Ka'bah. Ya, semoga lalu kita eh, mau belajar untuk berlatih mengamalkan. Saya mengatakan belajar dan berlatih. Sebab apa? Manusia itu sudah niat mau mengamalkannya, tapi ya kadang lupa, kadang ada amalan yang lain, ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu, sehingga kita menempatkan diri saja sebagai orang yang belajar dan belajar juga mempraktekannya. Nah, semoga dengan seperti itu kita juga terlepaslah dari eh, apa seolah-olah kemauan kita itu ya, ya maunya begitu tapi kadang kan lupa gitu ya jadi kita dan istilah saja lah nanti supaya paham saja lah kita istilah saya belajar dan belajar juga mempraktekannya belajar ya. Apalagi kalau kita mempraktekannya itu artinya mengucapkannya itu di waktu malam hari setelah sholat tahajud misalnya. Nah, lalu dari banyak zikir-zikirnya itu ada juga zikir, ada yang ucapan-ucapan itu la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100 kali. Ya, semoga menjadi amal kita semuanya. Ya, ada 4 tadi ya, lepas dari kefakiran, ya nanti sebagai kawan di kubur, mendatangkan kekayaan dan pengetuk pintu surga. Itu saja. Para pemirsa yang budiman, tanyakan ya, dicek pada para kiai, para ustadz di lingkungan Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua. Ya, syukur kita ini ketemu dengan orang yang arif billah, ya, yang soleh atau solihah, ulama yang banyak ilmunya, yang berakhlak mulia, dan yang syukur orangnya diberi hikmah oleh Allah itu ya, sehingga orang yang luar biasa ya, yang kita bisa jadikan panutan. Ya, sekian saja. Kalau saya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.